Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa keimanan, kesehatan, dan juga termasuk nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini adalah kita dibangunkan oleh Allah untuk dituntun melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di musola yang kita cintai. Alhamdulillah. Karena sebagian yang lain mungkin Allah perdengarkan azan tetapi tidak bangun. Nah, orang yang mendengar azan terbangun kemudian bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Jangan dianggap ini sesuatu yang sepele. Kadang ada sebuah hadis, barang siapa yang sholat 2 rakaat fajar, yakni sebelum melaksanakan sholat subuh, maka itu dunia lebih baik daripada dunia seisinya. Maka Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan sholat subuh, laksanakan 2 rakaat fajar. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sholawat dan salam
mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah menyampaikan beberapa kisah tentang nabi-nabi Allah. Yakni ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, ya Syuaib, ya sekarang Syuaib. Nabiullah Syuaib alaihissalam ini adalah termasuk nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah memberikan kepercayaan Nabi Syuaib diutus oleh Allah dengan ujian yang luar biasa. Ya, setiap nabi ternyata Bapak Ibu dikirim Allah tidak serta-merta tanpa ujian. Seorang nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dihadapkan dengan penguasanya. Ada nabi yang dihadapkan dengan umatnya bandel, susah untuk diatur, untuk diarahkan menuju jalan yang benar, menuju jalan yang diridhoi, untuk meninggalkan syirikan, untuk menuju keesaan Allah. Ini hampir beberapa nabi semua mendapat ujian, hampir sama ujiannya. Termasuk Nabi Syuaib juga, Harun, Musa, ya, di mana Nabi Musa masa kecilnya, ya, ketika itu hidup di zaman Raja Fir'aun, ya, Musa kecil, di mana ketika ada orang melahirkan bayi laki-laki itu dibunuh, ya, Fir'aun memberi pengumuman kalau nanti ada yang melahirkan bayi laki-laki langsung bunuh, ya, karena merasa ketakutan. Ada seorang ibu yang sedang melahirkan bayi laki-laki, susah mau diamankan kemana, maka buang, tetapi diberi perbekalan, dihanyutkan ke sungai, kemudian ditemukan oleh keluarga kerajaan Fir'aun. Ini namanya Nabi Musa. Begitu ujian yang Allah berikan, dari kecil sudah mendapatkan ujian, karena mengerti Fir'aun nanti kalau ada laki-laki lahir kemudian menjadi baik akan menjadi musuh, akan memusuhi, ya, maka seperti itu. Bahkan ketika masih balita, masih kecil, diberi ujian untuk memilih antara roti dan bara, karena Allah mengarahkan Nabi Musa ini kecil tidak paham, maka yang diambil bara api, maka ini ternyata panas. Nah, dengan kejadian ini ternyata ada hikmahnya, di mana orang yang bicaranya mungkin agak tidak lantang, nah, dia akan jadi nabi, akan jadi rasul. Sehingga Nabi Musa ini mengusulkan kepada Allah, ya Allah, jadikan saudaraku yang namanya Harun untuk bisa membantu menjadi seorang nabi, untuk bisa berdakwah membantu saya. Nah, ini diusulkan. Ya, kalau kisahnya Nabi Musa, di mana Nabi Musa berdakwah, ya, beberapa hari, kemudian kembali lagi ternyata kaumnya menuhankan
apa Musa Samiri ya, menuhankan apa sapi atau apa itu. Jadi sudah melenceng. Nah, ini termasuk ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, banyak sekali ya. Termasuk Zulkifli, Nabi Daud. Nah, ini Nabi Daud, Bapak Ibu, ternyata seorang raja ya. Ya, raja. Walaupun seorang raja, ini juga beliau karena kekuatannya luar biasa. Daud ini pernah mengalahkan Raja Goliat ya. Raja ini kuat, bijaksana, arif, ya, sabar ya. Nabi Daud. Ada lagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga seorang raja. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud ya, dimana yang kita kenal, yang kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman adalah raja terkaya ya, di sepanjang zaman. Karena dalam doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan, kerajaan yang tidak ada raja yang lain, seseorang yang lain menyerupai kekuasaanku setelahku. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dimana ketika beliau ya mendengar ada seorang ratu Bilqis yang ternyata menyembah selain Allah ya, didatangilah, digambarkan, kemudian dikirimi surat, tulis Bismillah min Sulaiman. Nah, ini dari Sulaiman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa tulil muslimin ya. Ini termasuk takdir Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman juga diberi mukjizat oleh Allah, bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan, binatang-binatang ya. Pada suatu hari di mana Nabi Sulaiman bertemu dengan segerombolan semut ya, sampai Nabi Sulaiman tersenyum-senyum ya, sebentar, ini ada gerombolan semut yang mau lewat. Ini luar biasa ya. Jadi Nabi Rasul Allah itu diberi ujian masing-masing ya, dan ujiannya tidak ujian sembarangan, ini berat-berat. Namun Allah juga memberi mukjizat, kelebihan ya, banyak sekali kan. Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Zakaria, Yahya, Isa ya. Semua nabi-nabi yang Allah utus di muka bumi ini ada ujian masing-masing. Demikian juga manusia kita. Jadi Allah memberikan ujian setiap individu sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan pada satu kaum kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah memberikan ujian seperti ini, pasti orang ini mampu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dalam ayat yang lain, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh aku uji kalian
minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dan lapar, wa naqsin, dan kekurangan tentang jiwa, amwal, harta, wasamarat, juga buah-buahan, maksudnya makanan. Semua itu Allah diberikan kepada orang. Ya, jadi setiap mungkin ujian antara satu dengan yang berbeda, tapi tujuannya adalah untuk menguji bagaimana seseorang ini keimanannya, apakah diberi ujian seperti ini mampu untuk menghadapinya atau tidak. Ya. Tapi terkadang orang tidak merasa diuji oleh Allah ketika diberi ujian yang menyenangkan. Mungkin seseorang merasa diuji oleh Allah ketika diberi ujian yang tidak menyenangkan, mungkin dengan rasa sedih, dengan rasa kekurangan tadi. Bahwa Allah contoh orang biasanya sukses, ya, berhasil saat diuji dengan kemiskinan, dengan kelaparan. Tapi terkadang manusia tidak merasa diuji oleh Allah ketika diberikan kenikmatan yang berlebih, dengan kelebihan hartanya, mungkin hidupnya jadi berubah, ya, karena menganggap itu bukan ujian. Nah, sedangkan hidup itu sendiri adalah ujian. Demikian Allah memberi ujian kepada setiap nabi dan rasul yang diutusnya, entah itu diuji dengan umatnya, atau diuji dengan keluarganya, atau dengan penguasanya. Contoh kemarin kisah Nabi Nuh, bagaimana diuji oleh Allah dengan umatnya yang tidak mau taat, tidak mau patuh, juga dengan keluarganya, anaknya yang menyampaikan saat diberi nasihat, agar anakku ini banjir akan datang, ayo ikut dalam kapalku, ternyata menolak ajakannya. Nah, semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi Nabi Yunus alaihissalam, Allah mengirim Nabi Yunus untuk berdakwah di kaumnya. Perlu diketahui Bapak Ibu, kebanyakan nabi-nabi Allah ini diputus oleh Allah di daerah Israel. Perlu diketahui, ya, banyak sekali, ya, daerah Israel dan sekitarnya, antara Palestina, Israel, Irak, ya, di daerah, ya, Jazirah Arab sana. Mengapa demikian? Karena memang, ya, budayanya, terus akidahnya, akhlaknya ini sudah rusak. Mungkin kalau seandainya Allah tidak menentukan Muhammad sebagai nabi terakhir, sebagai nabi penutup, mungkin saat ini Allah sudah mengirimkan nabi dengan Allah memberikan cobaan-cobaan, ya, peringatan-peringatan, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang. Karena apa? Karena umat manusia di muka bumi ini sudah jauh dari aturan, tatanan, norma agama yang Allah berikan. Nah, ini mari tujuannya apa? Agar kita kembali menuju jalan Allah, agar menuju jalan ketauhidan, menyembah Allah, meninggalkan kesyirikan, melakukan hal-hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kisahnya sering disampaikan dalam ceramah-ceramah. Muhammad ada seorang yatim, ya, piatu, kemudian
dibesarkan dari keluarganya, kakeknya, pamannya, bahkan sejak kecil diajarkan untuk berdagang, untuk mengembala kambing. Ini ada sebagai ujian-ujian saat diutus oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul pun Muhammad tidak mudah lagi dalam usia 40 tahun di mana masa 40 tahun adalah masa sudah matang, ya seorang yang usianya sudah menginjak 40 tahun dianggap pada usia yang matang, bisa lebih bijak ya dalam menghadapi segala cobaan, permasalahan, ujian dan lain sebagainya. Nah, demikian diuji oleh Allah saat berdakwah, ya, di mana banyak penentangan dari kaumnya, bahkan di mana saat Rasulullah berdakwah di Taif, ya Taif itu tempatnya dingin, lebih tinggi dari Mekah, ya sekitar 400 kilo dari Mekah, ya. Kok 400 kilo, maaf, 100 sekian kilo, tidak sampai 400. Itu umatnya menentang, bahkan Rasulullah dilempari dengan batu sehingga kena pelipisnya, sampai malaikat Jibril meminta izin kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, izinkan aku untuk menghabisi, untuk mengatasi umatmu ini. Ya jawab Muhammad, jangan, ya fa innahum la ya'lamun, ya karena mereka itu tidak tahu. Jibril, biarkan, mungkin saat ini bapaknya belum mau saya ajak untuk memeluk agama Islam, mungkin nanti anak cucunya akan percaya dengan Islam, memeluk agama Islam. Jangan habisi, biarkan saat ini karena mereka tidak tahu. Jadi semua nabi dan rasul yang sebenarnya jumlahnya ada ribuan nabi dan rasul itu, tapi yang wajib kita ketahui dalam Al-Quran hanya 25. Dan semua itu, dari semua yang Allah utus itu adalah yang pertama diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah ketauhidan, meninggalkan kesyirikan, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjalankan kesabaran. Karena dengan kesabaran, yakni luar biasa Bapak Ibu, idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang yang sabar selalu menyampaikan, mengatakan kita ini adalah dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah. Wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang mau berbuat sabar. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, sabar dalam hal ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Maka dari 25 nabi dan rasul ini ada 5 nabi yang Allah berikan ujian lebih berat, ya lebih berat, lebih banyak, dan ternyata dari 5 nabi ini lebih kuat, sampai Allah memberikan gelar
ulul azmi. Seorang nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi ada orang yang kesabarannya luar biasa. Ada 5, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Ya, ada 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi minar rasul dalam Al-Quran seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ya mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil apa yang dialami oleh Nabi dan Rasul, semuanya kisah-kisahnya itu adalah bagaimana kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang pertama meninggalkan kesyirikan, kembali untuk taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Karena ternyata kesyirikan itu adalah salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita harus hati-hati. Karena namanya syirik, ada syirik asghar, ada syirik akbar. Kesyirikan kecil maupun kesyirikan yang besar. Kalau kesyirikan besar, orang sudah tahu bahwa menyekutukan Allah, ya, menyembah Allah tapi dengan menyembah yang lainnya itu sebuah kesyirikan. Tapi orang mungkin tidak paham tentang kesyirikan kecil. Ya, mungkin menurut kita sesuatu hal yang biasa, kita selalu membanggakan dengan apa yang kita miliki, membanggakan dengan kedudukan kita, jabatan kita. Tapi ingat, itu sebenarnya adalah ujian, ya, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Tapi terkadang orang mendapatkan jabatan, itu sebuah kebanggaan yang perlu dibanggakan. Dan itu ujian. Dan kita kadang tidak merasa bahwa itu adalah ujian. Dan kita selalu menyebut-nyebut sesuatu itu. Nah, akhirnya kalau ditarik-tarik itu ternyata kesyirikan. Jadi bukan hanya, kita maaf, orang Jawa itu salah bawa keris, mempercayai di situ ada kekuatannya, ake ada kekuatan. Tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu, tetapi syirik asghar ini juga berbahaya. Maka dari itu Bapak Ibu, kita mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari perjalanan dari nabi-nabi dan rasul Allah ini adalah kita dari umatnya, ya, ternyata kita harus kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, ya, alaihi wassalatu wassalamu wa alaihi madamatil ayamu. Ya, semoga rahmat takdim dan rahmat keselamatan tercurah kepada
mereka para nabi-nabi Allah dan keluarga nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang nabi itu ya, karena dari beberapa kisah nabi itu perlu diambil ya. Ternyata kalau sudah mendapatkan ujian dan kuat menghadapinya, melaluinya, maka di situ ada kenaikan derajat, kenaikan pangkat. Ibarat seorang siswa setelah ujian, melalui ujian, seleksi dan lain sebagainya, sukses, lulus, berarti dia akan naik pangkat di atasnya, naik derajat satu tingkat di atasnya. Demikian nabi-nabi dan rasul juga berlaku untuk umatnya. Tidak hanya nabi dan rasul saja. Memang di sini disebutkan alaihi wassalatu wassalamu wa alihi madamatil ya. Jadi hari-hari itu akan dilalui. Kalau ketika kita ya ternyata belajar tentang kisah Nabi, tentang siapa tuh itu Nabi Yahya, Nabi Isa. Ya gimana Nabi Isa? Nabi Isa, contoh ini, Nabi Isa itu sederhana, sampai digambarkan, maaf ya, dalam peristiwa penyalipan itu kan hanya pakai selembar kain kayak gitu kan. Kan memang orangnya sederhana, tidak seperti kita, ya, tidak seperti kita. Orangnya zuhud, ya, tidak cinta dunia. Ya, kalau sekarang banyak yang mengatakan zuhud modern tidak seperti itu. Zuhud itu mengatakan tidak suka dunia, tapi ketika menempatkan dunia ya hanya di tangan tapi tidak di hati, itu ada disebut dengan zuhud. Kalau kita melihat bagaimana tadi saya sampaikan doa Nabi Sulaiman kepada Allah, ya Allah berikan kekuasaan, kerajaan aku yang tidak ada bisa membandingi setelahku. Ini luar biasa kekayaannya, ya tanya. Tapi beliau seorang nabi yang sederhana. Jadi bukan sebagai kebanggaan dia memiliki seperti itu, karena apa? Untuk mengalahkan Ratu Bilqis, ya, Ratu Bilqis yang katanya memiliki kerajaan yang luar biasa, banyak rakyatnya, tapi begitu diundang di tempatnya Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis apa ini sampai terkagum-kagum, diberi apa, disuruh masuk melalui jalan sampai cincing ya, cincing apa, mengangkat apa, kain bawahnya sampai kelihatan betisnya. Jangan, itu hanya apa, kaca yang seakan-akan ada airnya. Begitu kagum dan takjubnya. Seperti lagi ketika Nabi Yusuf difitnah, ya, difitnah oleh perempuan-perempuan, ya, yang katanya Nabi Yusuf ini berbuat ini terhadap Zulekha. Ya, Zulekha itu juga seorang cantik, ya, bangsawan. Ya, ternyata memang Nabi Yusuf itu ketampanannya luar biasa. Saya pernah mendapatkan penjelasan, seandainya
bundaran satu lapis itu, lapis itu bunder sak loyang lapis bunder, yang separuh ketampannya untuk Nabi Muhammad, yang seperempat ini untuk Nabi Yusuf, yang seperempatnya lagi untuk umat manusia seluruh dunia. Jadi ketika wanita melihat ketampangan Nabi Yusuf, ya, ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Bahkan dalam kisah, dalam Al-Quran itu kan dikisahkan, ada beberapa wanita diberi mangga dan sebilah pisau untuk mengupas. Saat mengupas itu Nabi Yusuf dipanggil untuk keluar, karena melihat ketampangan Nabi Yusuf, para wanita ini apa? Terkena jari-jarinya, terkena pisau tidak terasa, karena melihat ketampanan, kegantengan Nabi Yusuf. Demikian juga Bapak Ibu, ketika ya dulu para sahabat saat perang, ada, saya lupa namanya, ketika dia tertancap panah, dia akan dicabut panahnya, anak panahnya akan dicabut. Mereka minta izin untuk apa? Sholat. Karena ketika sedang sholat dengan khusyuknya, seseorang fokus dengan Allah, maka saat dicabut tidak terasa. Karena tidak fokus pada rasa sakit, tapi fokusnya kepada dia bermunajat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang sekarang orang sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, ya, yang penting aku melakoni sholat, tapi belum bisa membawa pengaruh dalam kehidupannya. Padahal inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ada orang selesai sholat tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Contohnya, ada orang selesai sholat, pulang ngambil sandal yang baik. Lu ngambil yang baik? Iya, karena tadi saya mendengar sang khotib menyampaikan, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, tinggalkan yang jelek. Nah, ngertinya sepotong-potong. Bukan itu maksudnya, adalah perbuatan baik, dan kita disuruh meninggalkan perbuatan yang buruk. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai berapa menit? Dulu Syamsi. Jam berapa? 5.18. Ya. Masih ada waktu 5 menit. Jadi Nabi kalau berbicara tentang kisah-kisah Nabi ini nggak ada habisnya, ya. Apalagi jumlahnya yang kita bahas itu 25, ya. Satu Nabi aja, Nabi Muhammad umpama itu dibahas, ya, dari sisi kehidupan hariannya aja dalam sehari, kebiasaan Rasul untuk disampaikan tidak akan habis, karena memang seorang Nabi itu disitulah kita disuruh mengambil pelajaran, kita suruh mengambil ibroh. Contoh lagi, di mana saat Nabi sedang makan, seseorang tidak boleh bertamu. Lupa, dan saya sedang bertamu, kemudian Nabi sedang makan. Ya, kalau sudah bertamu, Nabi mengajak makan, tidak apa. Contoh lagi, Nabi menyampaikan jangan masuk rumah melalui pintu belakang. Ini maaf, terkadang banyak ini mungkin karena kadung akrab,
dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, masuk rumah saudara kita, angger belundang-belundung lewat pintu belakang. Padahal tidak boleh. Mungkin di belakang itu ada sesuatu yang dirahasiakan, ada sesuatu yang disimpan, ya. Maka ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ya, ya. Jangan kamu mendatangi atau latarku birakum min dari belakang rumahnya. Kalau kamu masuk ke rumah saudaramu, tetanggamu, temanmu, ketuk salam 3 kali. Kalau tidak ada jawaban, ya balik. Itu diajarkan. Ini dicontohkan oleh Nabi. Ya. Dan banyak pelajaran-pelajaran seperti itu. Kalau disuruh pulang, ya pulang. Ojo sok. Kita, wah, aku penting kok Pak. Loh, kita melihat tuan rumahnya berkenan enggak kita datangi. Nah, kita datangi. Nah, karena Nabi mesti mengajarkan sebuah kebaikan. Dan banyak, ya, dari tata cara, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada dicontohkan oleh Nabi. Lupa mengapa sekarang umat kok ini harus mengetahui Nabi 25 Nabi dan Rasul. Memang ya di sini adalah sebuah kewajiban mengetahui, bukan wajib untuk mengikuti, ya. Nah, hanya mengetahui, ya, perlu diingat. Tapi ini perlu diingat juga, semua nabi dan rasul yang Allah kirimkan semua mengajarkan tentang ketauhidan, tentang tauhid, tentang Allah itu esa, Allah itu satu, Allahu ahad, Allahu somad. Allah, semua nabi dan rasul apapun, ya. Mungkin Nabi Ibrahim dulu agamanya istilahnya Hanifah, terus ada agama Yahudi, agama Nasrani. Semua itu ajarannya adalah tentang ketauhidan, bahwa Allah itu satu, tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Semua nabi perlu diingat. Mungkin Bapak Esko bahas kitab ini tuh, Aqidatul Awam. Fungsinya apa? Aqidatul Awam itu maksudnya adalah akidahnya orang-orang awam, orang-orang umum, ya. Tujuannya apa? Agar umat ini dalam berakidah, ya, itu benar, yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat pertama kemarin diajarkan tentang bagaimana mengetahui sifat wajib Allah, ya, sifat muhal Allah, sifat jaiz Allah. Agar apa? Ya kita, oh iya, ternyata Allah itu ada, Allah itu terdahulu, Allah itu berdiri sendiri, ya. Agar kita memiliki keimanan yang kuat, ya. Akidah itu sebuah ikatan tentang keimanan, tentang keislaman, tentang kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akidah. Jadi endingnya itu, tujuannya mempelajari kitab ini yaitu, ya, nanti kalau sampai akhir nanti ada Fathul Rabbani, jadi kitab-kitab yang menuju kepada ketuhanan, ya, menuju ketuhanan. Insya Allah nanti akan dilanjut ke sana. Nah, ini kita bahas kitabnya kecil, tapi kitab ini
di kalangan pesantren adalah fondasi dasar agar seseorang mengenal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya untuk mengenal itu kan ada ciri-cirinya, ada sifat-sifatnya. Oh, contoh mengenal gelas. Oh, gelas itu warnanya ini, bentuknya ini, sifatnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, demikian juga Allah. Ya, tapi memang dalam kita belajar tentang Allah, ya, ini harus dibimbing, ya, harus ada mursyid, ada guru, ya, jangan kemudian kita belajar sendiri, karena perlu diketahui Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang mengatakan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq fa innakum la taqdiruna qadra. Silakan berpikir tentang manusia, tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fil khaliq, tapi jangan kamu berpikir tentang sang khaliq. Fa innakum la taqdiruna qadra, karena sesungguhnya engkau itu tidak mampu untuk menganalogikan, ya, kekuatan akal pikiran manusia itu terbatas, ya. Jangan kemudian semua, ya, yang ada itu di logika. Sebenarnya apa yang Allah berikan masuk, tetapi karena kekuatan akal manusia itu terbatas, ya mungkin orang nalar lagi, orang logik ini, orang logik, ya. Logika itu kan artinya perbandingan, logika. Nah, jadi ya tentunya kita ya berpikir, oh ya, Allah itu ada, tandanya apa? Ya dari tanda-tanda yang Allah ciptakan. Ketika ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Ada kitab ini, pasti ada yang membuat. Nah, inilah yang dibahas, ya, yang dibahas. Ada meja, berarti ada si pembuat meja. Ada alam, ada yang buat alam. Ada matahari, ada yang membuat matahari. Ini masuk ke ranah, ya, akidah, ya, akidah, keimanan, ya. Oh iya, ternyata ono wedang teh, ono singgali teh. Perlu diketahui Bapak Ibu, antara menciptakan dan menjadikan. Nah, ini dibedakan. Kalau di Al-Quran itu kan Allah menciptakan manusia. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Hei manusia, Allah itu menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian sambungan ayatnya, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan, setelah menciptakan baru dijadikan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah untuk saling mengenal. Setelah Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan kayu, ya, kemudian setelah kayu diciptakan, dijadikan meja, dijadikan kursi, dijadikan gambar, dijadikan ya segala macam erat dan lain sebagainya. Itu menjadikan, tapi bahannya diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan
kayu dijadikan kertas, dijadikan pakaian, dijadikan ya lain-lainnya. Nah, jadi antara menciptakan dan ciptakan, antara khalaqa dan ja'ala, bahasa Arabnya itu. Ya. Demikian ya kita kajian kali ini sampai di sini dulu. Insya Allah kalau Allah memberikan umur panjang, kita diberi kesempatan untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu Allah untuk lebih mendalam tentang kitab ini, ya. Karena tidak tahu beberapa hari terakhir jadi jamaah saya di Bidawang itu kan banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kita tidak tahu. Ya, tidak harus tua ketika Allah sudah berkehendak, ya, tidak harus sakit kayak gitu kan. Ya kita hanya berdoa. Dan ini saya pesan ketika selesai melaksanakan sebuah kewajiban, berniatlah untuk melaksanakan kewajiban kebaikan setelahnya. Contoh, setelah kita melaksanakan sholat subuh, milikilah azam, niat saya akan melaksanakan sholat duhur. Sambil menunggu sholat duhur, kita bisa melakukan aktivitas rutinitas sehari-hari. Tetapi di situ kita sudah mendapatkan niat dari melaksanakan sholat duhur. Selesai melaksanakan sholat duhur, saya nanti akan melaksanakan sholat asar, ya, dan seterusnya. Demikian, mohon maaf mungkin dalam penyampaian saya terlalu melebar, ya, tapi tujuan saya adalah bagaimana mengenalkan kitab ini, isinya tentang akidah keislaman, ya, tentang keislaman agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akhiri dengan doa usri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon atas segala khilaf dan kesalahan. Mudah-mudahan pertemuan yang datangkan kita bahas tentang malaikat Allah SWT. Akhir kalam, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.